야. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Apa kabar kalian, wahai pengantri Pertalite? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Oke, seperti biasa, Nobar akan menemani kalian yang sudah capek-capek mengantri Pertalite dengan sebuah film berjudul Boys B. Ada yang udah pernah menonton film ini? Film yang berasal dari Korea Selatan ini menceritakan tentang persahabatan dua remaja bernama Sung In dan juga Hyun Tae, di mana sejak kecil Hyun Tae merupakan anak pendiam dan juga tidak suka terlibat dalam masalah. Sifatnya sangat berbanding terbalik dengan Sung In yang sangat suka kelahi dan tidak mau kalah dari siapapun. Suatu hari mereka terlibat perkelahian. Hyun Tae yang melihat sahabatnya hampir tewas, ia pun memberontak dan secara mengejutkan Hyun Tae bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Kira-kira rahasia besar apa yang disembunyikan oleh si Hyun Tae? Mengapa selama ini dia menyembunyikan kekuatannya? Oke, tanpa basa-basi lagi daripada kalian semakin penasaran, ini dia alurnya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan perkelahian siswa dari sekolah yang berbeda. Sung In, salah satu siswa, dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Perkelahian itu terjadi karena hasutan siswa bernama Haesik yang menginginkan preman sekolahnya menghabisi Sung In. Karena kalah, akhirnya Haesik pun menghajar Hyun Tae. Sung In yang tahu hal itu berencana untuk membalasnya. Sung In dan juga Hyun Tae adalah sahabat dari kecil. Meskipun sekolahnya berbeda, namun itu tidak mengganggu persahabatan mereka. Mereka berdua memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Dalam perjalanan pulang sekolah, mereka menemukan brosur lomba bertarung, di mana pemenangnya akan diberikan hadiah uang. Sung Min pun tertarik untuk mengikutinya. Tapi Hyun Tae yang tidak menyukai perkelahian berkata bahwa brosur itu hanya penipuan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Sung In melihat Haesik bersama seorang gadis. Sung In langsung bergegas menghampirinya dan... 야. Dari sinilah Haesik semakin benci dan muncul rasa dendam pada Sung In. Dia akhirnya menyewa preman untuk menghabisi si Sung In. Sementara itu, Sung In dan Hyun Tae terlihat sedang menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Hyun Tae mendapat telepon dari pacarnya dan mengajaknya untuk berkencan. Melihat hal itu, Sung In jadi iri karena Hyun Tae lebih mementingkan pacar ketimbang sahabatnya. Dari situ, akhirnya mereka berdebat hingga membuat Sung In marah dan pergi. Saat kencan, Hyun Tae merasa bersalah dan terus memikirkan Sung In. Oleh karena itu, dia buru-buru pergi untuk menjemput Sung In di tempat biasanya. Sementara Sung In yang lagi bersandar di taman tidak mengangkat panggilan dari Hyun Tae. Tak lama kemudian, Haesik datang dan menantang Sung In untuk bertarung dengannya. Tetapi dengan liciknya, Haesik membawa orang-orang bayarannya untuk membantu melawan Sung In. 내가 너 오늘 못 눕히면 나가 뒤진다. Setelah melihat Sung In mengalahkan Haesik dan juga anak buahnya, salah satu orang bayaran Haesik mengajak teman-temannya untuk pergi. Namun temannya tidak mau dan akan tetap melawan si Sung In. Di tempat lain terlihat Hyun Tae yang datang ke sana. Namun ia hanya menemukan tas Sung In saja. Hyun Tae terus mencari Sung In hingga ia sampai ke sebuah gedung kosong. Di sana ia melihat Sung In yang terus dihajar oleh orang-orang bayaran dan juga Haesik tanpa melakukan apapun. Dia merasa kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa membantu temannya saat temannya diambang kematian. Bahkan saat Sung In menelponnya untuk meminta bantuan, ia dengan sengaja tidak mengangkat telepon tersebut.
Semenjak kejadian itu, hubungan persahabatan di antara mereka semakin renggang. Hyun-tae selalu menghindari Sung-in, tidak pernah mengangkat teleponnya, tidak mau bertemu, bahkan tidak mau mengobrol sedikit pun. Melihat gelagat sahabatnya yang aneh, Sung-in pun mulai bingung. Hingga akhirnya saat mereka bertemu, Hyun-tae mengatakan sebuah kata perpisahan. Ia berjanji akan membuktikan sesuatu pada Sung-in. Beberapa hari kemudian, Hyun-tae mendatangi sebuah klub pertarungan yang sebelumnya tersebar brosur. Hyun-tae menantang seorang petarung profesional yang ada di sana. Hyun-tae dimentori oleh seorang bernama Kim Hang, pemilik klub itu. Sebelum bertarung, Kim Hang memberitahu sebuah peraturan. Jika menang, maka Hyun-tae akan mendapatkan komisi yang besar. Sedangkan jika kalah, ia harus merelakan uangnya dan Kim Hang akan mendapatkan 30% dari uang taruhan tersebut. Saat Hyun-tae terpojok, tiba-tiba ia mengingat Sung-in yang dihajar habis-habisan. Seketika itu, tiba-tiba Hyun-tae bangkit dan langsung dari kemenangan itu, Hyun-tae mendapatkan komisi. Namun Hyun-tae tidak menerimanya karena ternyata Hyun-tae hanya berniat untuk mengasah kemampuannya dalam bertarung, untuk membuktikan bahwa dirinya juga bisa seperti sahabatnya. Mendengar hal itu, Kim Hang pun berniat untuk menjadi pendampingnya dan mencarikan lawan para petarung profesional lainnya. Tentu saja Kim Hang melakukan itu agar dia bisa mendapatkan komisi dari pertarungan si Hyun-tae. Hari-hari berikutnya, Hyun-tae mulai melakukan pekerjaannya. Bahkan ia juga mempelajari gerakannya setiap ia selesai melakukan pertarungan. Sementara Sung-in yang merasa dijauhi oleh Hyun-tae mulai merasa marah. Ia berpikir bahwa Haesik-lah yang telah menghancurkan persahabatannya. Maka dari itu, Sung-in pun menghajar anak buah Haesik untuk meluapkan emosinya. Keesokan harinya, Haesik mendatangi si Hyun-tae. Di sini, Hyun-tae mencoba tetap tenang karena dia tidak tahu apa-apa. Karena tidak mendapatkan informasi, akhirnya Haesik pun pergi meninggalkan si Hyun-tae. Di tempat lain, Sung-in memergoki seorang siswi yang sedang menaruh sebuah surat cinta di tasnya. Karena malu, siswi tersebut mengatakan bahwa surat itu dari gurunya. Malam harinya, mereka terlihat sedang menghabiskan waktu bersama. Sementara Hyun-tae masih terus mencari petarung-petarung hebat lainnya. Waktu itu, Kim Hang mempunyai seorang lawan kuat dengan harga yang cukup mahal. Kali ini lawannya adalah seorang yang tak pernah kalah dari pertarungan. Namun hal itu tidak membuat Hyun-tae menciut. Saat mereka akan memulai pertarungan, si musuh meremehkan si Hyun-tae. Ia menganggap jika Hyun-tae adalah musuh yang gampang untuk dikalahkan. Karena panik, Kim Hang pun berusaha untuk menghentikan si Hyun-tae. Dari kemenangan itu, Kim Hang pun sangat girang karena mendapatkan komisi yang lumayan besar. Kim Hang memberitahu Hyun-tae agar memakai uangnya untuk bersenang-senang. Namun lagi-lagi, Hyun-tae tak mempedulikannya karena ia hanya ingin mengasah kemampuan bertarungnya. Kemudian Hyun-tae menyuruh Kim Hang untuk mencari petarung kelompok. Kim Hang setuju dan ia juga akan menjadi partner bertarung si Hyun-tae. Singkat cerita, hubungan Sung-in dan wanita surat itu, kita sebut saja So-yeon, menjadi semakin dekat. Saat mereka akan pergi menonton, tiba-tiba Sung-in mendapatkan telepon dari Hyun-tae untuk mengajaknya bertemu. Saking senangnya, Sung-in segera membatalkan acara nontonnya dan juga langsung bergegas menemui si Hyun-tae. Tapi ternyata Sung-in dibuat kecewa karena di pertemuan itu sikap Hyun-tae masih sama saja seperti sebelumnya. Di sana Hyun-tae hanya mengatakan bahwa ia akan segera membuktikan sesuatu padanya. Merasa kesal, Sung-in pun marah dan menganggap Hyun-tae menjauhi dirinya karena Hyun-tae kecewa saat Sung-in kalah dari Haesik. Karena itulah Sung-in kembali mencari Haesik dan akan membuktikan bahwa dirinya bisa menang dari Haesik agar mereka bisa kembali berteman. Malam harinya, Hyun-tae dan Kim Hang melanjutkan pertarungannya. Mereka kini menjadi partner dalam pertarungan kelompok. Awalnya semua orang meragukan kemampuan si Kim Hang, namun ternyata mereka berhasil mengalahkan lawannya. Di tempat lain, orang bayaran Haesik meminta pinjaman uang. Namun Haesik tak mau memberikannya dengan alasan tidak mempunyai uang sama sekali. Tak lama kemudian, Sung-in datang dengan diantar oleh anak buah dari Haesik. Dan Sung-in pun langsung
Akibat kejadian itu, Hesik pun menelpon orang bayarannya dan berjanji akan memberikan sejumlah uang jika dia mau membantunya untuk menghabisi Hesik. Keesokan harinya di sekolah, Hesik melampiaskan kekesalannya dan berniat mengajar si Hyuntae. Tapi salah satu temannya mengatakan bahwa Sung-in tidak lagi berhubungan dengan si Hyuntae. Karena itulah Hesik mencari teman dekat Sung-in yang tak lain adalah si So-yeon. Dan benar saja, ketika Sung-in menunggu So-yeon untuk pergi nonton bersama, tiba-tiba So-yeon datang dengan kondisi muka yang sudah babak belur. Melihat orang terdekat menjadi imbasnya, Sung-in dan Hesik akhirnya sepakat untuk bertarung kembali di suatu tempat. Hari pertarungan mereka tiba. Seperti biasa, Hesik membawa semua anak buahnya. Namun ternyata di sana Sung-in tidak berniat untuk berkelahi. Dia meminta maaf pada Hesik dan juga ia meminta untuk mengajarnya. Asalkan perseteruan mereka bisa berakhir dan tidak ada lagi korban-korban dari orang terdekat mereka. Dan mereka pun langsung Dengan kesempatan ini, Hesik pun membalaskan dendamnya dengan memasukkan lollipop ke dalam mulut Hesik dan langsung tak lama kemudian, Hyuntae datang dengan menggunakan topeng sapinya. Awalnya, Hesik dan anak buahnya meremehkan Hyuntae, namun ternyata dari kejadian itu, Hyuntae pun meminta maaf pada si Sung-in karena tidak bisa membantunya saat Sung-in dihajar habis-habisan oleh anak buah Hesik. Hyuntae juga mengatakan alasan kenapa ia menjauhkan diri dan mati-matian belajar bertarung meskipun nyawa taruhannya. Hyuntae melakukan semua itu karena ia ingin bisa membantu Sung-in saat Sung-in kembali terpojok dalam pertarungan. Mendengar hal itu, Sung-in pun memaafkan si Hyuntae. Sekarang hubungan persahabatan mereka kembali seperti semula, bahkan menjadi lebih baik lagi. Mereka berjanji akan saling menjaga satu sama lain dan film pun selesai. Wah, ending yang cukup menyentuh hati saya. Sebuah pertemanan yang sangat solid sekali. Kalau menurut kalian ini bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dari film ini kita bisa belajar sangat banyak sekali. Salah satunya adalah masalah hubungan. Mau itu hubungan teman, hubungan sahabat, pacar atau apapun itu. Belajarlah untuk selalu jujur satu sama lain. Jujurlah dengan apa yang sedang kalian rasakan, daripada nasib kalian seperti yang ada di film Boys B ini. Atau mungkin kalian juga pernah tuh menahan kejujuran kalian untuk menyatakan rasa pada sahabat kalian untuk kalian jadikan ayang karena kalian takut ia akan menjauhi kalian. Lebih baik jujurlah lebih cepat daripada kalian ditikung oleh sahabat sendiri. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan tentu saja kamsya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.